Coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar kak kodong, pukul kak kodong, siapa yang mukul? Kita sama-sama saling melaporkan saja, biar dilihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau Novi memang betul-betul kalah, ya silakan dipenjarakan. Kalau kemudian Agus, dia terima konsekuensi. Ada dua konsekuensi yang akan diterima Agus. Matanya buta, kemudian dipenjara. Harga diri kantor polisi nih, harga diri. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat di situ. Lebih ke ada beberapa orang yang sudah jelas mencemarkan nama baik saya. Udah kita bikin skalanya, dan ada beberapa nama juga yang jelas itu udah kena pencemar nama baik sih, gitu. Jadi apa sering Dini, aku takut sekali sama kamu Dini. Kamu hebat banget. Kamu aja dilaporin polisi. Dia nggak mau dijawab kan? Apa ikhlas? Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan jalur hukum ketika kalau abang tuh menjelas dia gitu. Kamu yang ngomong ke orang gila ya. Iya kan, Bang Benny kan ngomong gitu Bang Bro. Kalau aku gila, aku pukul ya. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ranking juga bang. Berani ya, Bang? Ranking juga berani bang ya. Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. Mas hati-hati kalau dia Deni, malah Deni. Tapi abang harusnya berani. Berani ranking juga kan bang. Saya, Soalnya banyak bang. Validasi Bang, abang yang validasi. sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, para tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar kak kodong, pukul kak kodong, siapa yang mukul? Bang tapi sebagai lelaki. Baik-baik, tiba kita baik-baik, dia goyang, woi saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada yang mau validasi untuk kalian buat fighting tuh gimana? Wani Piro, Sebagai laki-laki kan harga harusnya diri di ranking kantor juga. polisi nih, harga diri. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat di situ. Hari ini tidak mungkin juga si Novi ini sebaik apapun dia, kemudian kalau sudah dipolisikan masih mau mereng-reng emang obat Agus. Karena dana yang disimpan hari ini bukan dibuat untuk yayasan dan mau dialihkan kemana, tapi untuk persiapan pengobatan Agus. Kenapa tidak hari ini kita duduk? Kemudian Agus juga legowo, meminta maaf, karena namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Oke lah, Novi bisa salah, Agus bisa salah. Kenapa Agus tidak minta maaf? Kemudian marilah kita kembali secara keluarga, karena awalnya kalau tidak ada Novi, mana kami kenal Agus itu? Walaupun disiram dengan apa, kami tidak kenal. Karena Novi yang kami kenal, kemudian kami menyumbang. Ngerasa bahwa harga dirinya itu dipermalukan pada saat ini sudah menjadi konsumsi TV ataupun juga media nasional ataupun juga sosial media, karena kesannya kan bahwa Farhad itu takutnya sama Denny Sumargo, dan Farhad itu baru sadar gitu ternyata banyak orang-orang tuh yang bilang ke dia, kok kamu digitukan sih, itu nggak pantas, orang tuanya, sahabatnya, katanya saudaranya. Makanya dia melaporkan Denny Sumargo dengan pasal tersebut. Untuk masalah dokumen, lebih ke ada beberapa orang yang sudah jelas mencemarkan nama baik saya. Udah kita bikin skalanya, dan ada beberapa nama juga yang jelas itu udah kena pencemar nama baik sih, gitu. Jujur saya fokus ke menyelesaikan ini aja sih, pembuktian tentang yang dilaporkan, UITE, pencemaran nama baik, dan juga pemerasan. 2 poin itu yang nantinya akan kita buktikan dengan fakta yang seterang-terangnya. Itu aja. Kita sama-sama saling melaporkan saja, biar dilihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau Novi memang betul-betul kalah, ya silakan dipenjarakan. Kalau kemudian Agus, dia terima konsekuensi. Ada 2 konsekuensi yang akan diterima Agus. Matanya buta, kemudian dipenjara. Supaya clear ini persoalan ini, daripada ini yang kita bahas sama-sama mempertahankan. Itu hak Agus. Nah, itu barang dititipkan. Agus ini haknya sebagai penerima manfaat. Manfaatnya apa? Dia obati matanya, bukan manfaat untuk memperbaiki ekonominya. Karena penyumbang itu bukan orang kaya. Kalau Novi tidak tegas, akan merusak dia ke depannya. Karena artinya apa? Orang sudah tidak percaya nanti yayasannya. Kok kita sumbang nanti lagi lewat yayasannya Novi untuk obat kaki, malah dipakai jalan-jalan.
Nah, ini sampai Novi juga punya prinsip sampai bertahan hari ini karena itu yang dia jaga. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau dari itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS.